Masih bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama, kita buat menu pai bakso ubi. Nah, kalau Mam di episode sebelumnya sudah membuat pai dengan bayam dan keju, kali ini kita coba buat yuk bakso ubi dengan daging sapi vegetarian. Kenapa? Karena saya lihat masih ada stok ubi di dalam kulkas. Jadi saya ingin langsung membuatnya. Ayo Mam, kita buat dengan bahan yang sudah ada. Pertama, kita akan potong-potong dulu ubinya. Dan Mam, ini karena kebetulan di dalam kulkas saya ada ubi ya. Nah, Mam bisa gantikan juga kalau ada ubi ungu, kentang, atau umbi-umbian yang lain. Jadi, nanti Mam bisa berkreasi di rumah ya. Saya akan potong seperti ini sambil saya panaskan air. Di air juga saya berikan sedikit garam untuk nanti kita bisa merebus ubinya. Ubi jalar atau disebut sebagai ketela rambat. Termasuk ke dalam tanaman umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya. Secara umum, ubi jalar memiliki cita rasa yang manis, Mams. Yang pastinya Mams juga suka karena sangat menggugah selera. Dan ini juga cocok dijadikan sebagai pengganti makanan pokok sehari-hari. Saat ini ada beberapa varian ubi jalar yang sudah sering dibudidayakan di Indonesia. Antara lain ada ubi jalar ungu, ubi jalar kuning, ubi jalar putih, dan ubi cilembu. Atau kalau Mam suka dengan dikukus, Mam juga boleh mengkukus dulu ubinya. Tapi ini kita akan pakainya direbus dan nanti tidak terlalu empuk ya Mam, karena kita akan lakukan panggang lagi. Jadi setelah ubinya kira-kira 3/4 matang, kita bisa langsung angkat dan kita nanti susun di loyang. Apabila ubinya sudah kita potong seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam air untuk direbus dan kita nanti lihat ya Mam. Kira-kira kalau sudah 3/4 matang kita bisa keluarkan. Dan sekarang saya akan siapkan bowl untuk kita mulai mencampurkan pembuatan bakso dari daging sapi vegetariannya. Sekarang kita ambil bowl untuk mencampurkan bahan-bahan pembuatan bola-bola atau bakso daging sapi vegetariannya. Saya akan iris tipis-tipis daging sapi vegetariannya, atau kalau Mam di rumah ingin menggantinya dengan tahu, tempe, ataupun protein nabati lainnya. Dan kalau juga Mam menemukan daging sapi vegetarian yang bentuknya sudah mince, itu juga bisa ya Mam. Atau ya Mam, kalau misalnya Mam mau lebih halus lagi, baksonya tidak mau ada seratnya, Mam bisa hancurkan semua daging sapi vegetarian ini di food processor. Nanti kita akan, kalau orang Jawa bilang diremet-remet gitu ya Mam, atau diremas-remas. Jadi nanti tekstur dari bakso kita jauh lebih halus lagi. Ini yang setengah kita akan langsung letakkan di bowl saja. Kemudian kita lanjutkan dengan daging sapi vegetarian yang lain. Jadi bola-bola ini Mam bisa berkreasi ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Atau misalnya Mam pengennya, wah gimana kalau bola-bolanya bola-bola sayur ya. Saya sering sekali tuh Mam, dan sebelumnya kita sudah pernah membuat bola-bola dari bayam yang diberi keju mozzarella. Itu juga enak sekali Mam. Jadi full sayur juga bisa, menggunakan protein nabati seperti ini juga bisa. Ini semua daging sapi vegetariannya sudah kita cacah. Kemudian saya juga akan memasukkan garlic. Ini sama juga ya Mam, kalau di rumah suka garlic Mam bisa tambahkan. Kalau tidak terlalu suka garlic, Mam bisa kurangi garlicnya. Tapi biasanya satu saja sudah cukup memberikan rasa. Ini saya akan cincang kasar garlicnya. Nah, kalau Mam menggunakan food processor bisa sekalian dimasukkan ya Mam, barengan sama dagingnya. Ini karena kita mau santai-santai, jadi kita kali ini cacah saja. Kalau sudah, cacahan halusnya kita masukkan juga ke dalam daging. Lalu, nah ini dia, kita akan chop parsley. Ya, kita ambil sebanyak ini. Atau kalau Mam tidak punya parsley segar, Mam juga bisa menggunakan parsley yang sudah kering ya, atau dry parsley. Itu juga lebih cepat lagi ya Mam nanti kerjanya.
Ini kita akan iris tipis-tipis saja. Ini kita komposisinya kira-kira supaya nanti rasanya parsleynya kuat, kita ambil sekitar 1/4 dari jumlah daging yang akan kita olah. Nah, biasanya untuk batang-batangnya seperti ini tidak saya gunakan ya, Mam. Jadi batangnya bisa kita singkirkan. Kita hanya pakai daunnya saja. Kemudian ini kita cacah kasar seperti ini ya, Mam. Kalau dalam istilah kulineri biasanya ini dicop kasar saja. Nah, apabila sudah terlihat halus seperti ini, kita bisa campurkan parsley ini ke dalam daging. Wah, jadi kehijauan ya, Mam. Dan setelah itu cutting boardnya bisa kita singkirkan. Tangan kita yang sudah dicuci bersih, kita bisa mulai campurkan sambil agak diremas-remas ya, Mam. Jadi potongan dagingnya jadi lebih halus. Tadi saya sebutkan Mam bisa menggunakan food processor. Kalau pakai food processor nanti baksonya lebih halus lagi ya, Mam. Ini kita campurkan supaya bawang putih dan juga dagingnya tadi tercampur. Kemudian kita tambahkan juga 1 butir telur. Sama kita campurkan juga. Karena nanti kita juga akan membulat-bulatkannya juga dengan tangan ya, Mam. Jadi mau nggak mau semuanya ikut masuk. Mam, tadi saya barusan cuci tangan dulu. Kenapa? Karena saya mau sekarang sobek-sobek rotinya. Nah, roti ini saya tidak akan menggunakan bagian yang pinggirannya. Jadi saya hanya akan menggunakan bagian tengahnya saja untuk memberikan volume pada meatball kita. Jadi kalau Mam di rumah ada roti tawar, kita sudah banyak sekali ya, Mam, variasi untuk membuat masakan dari roti tawar. Ini bisa jadi salah satunya. Nah, kemudian saya akan masukkan paprika, kemudian saya masukkan juga garam, saya masukkan juga merica, lalu ada tepung roti dan juga minyak. Ini saya masukkan semua. Kemudian saya masukkan setengah dari parmesan, karena setengahnya nanti saya akan masukkan ke dalam skalnya atau ke dalam loyangnya. Lalu kita akan masukkan juga susunya. Setelah itu kita campur semuanya dengan tangan lagi. Pastikan semua bumbunya tercampur dengan rata ya, Mam. Sambil kita agak remes-remes sedikit gitu, Mam. Jadi teksturnya nanti kita buat menjadi bola-bola. Mam, apabila semua adonannya sudah tercampur dengan rata dan bagus seperti ini, maka kita bisa ambil kira-kira bakso kita nanti mau sebesar apa. Nah, ini karena makanannya makanan khas ya, Mam. Jadi kita bikin baksonya agak besar-besar. Jadi tidak bakso yang kecil-kecil ya, Mam. Nanti baksonya itu kita akan letakkan di satu loyang, kemudian dipanggang bersama-sama dengan bahan yang lain. Jadi kita buat baksonya sebesar-besar ini ya, Mam. Kita letakkan di sini, kita ambil lagi. Sepertinya nanti akan jadi sekitar 9 bakso nih, Mam. Mam, ubinya sudah 3/4 matang dan sekarang saya akan susun di loyang yang sudah saya lapisi dengan butter. Jadi butter nanti akan membantu kita untuk melepaskan sekaligus memberi tambahan rasa yang lebih sedap lagi ya, Mam. Ini saya akan ambil dulu yang bulat-bulat, saya jadikan sebagai alasnya. Kita yang bentuknya kira-kira nanti
bisa jadi supporting untuk bawahnya, kita bisa taruh di bawah ya Mam. Yang nanti bentuknya seperti ini, saya akan taruh di samping-samping untuk bisa menjadi seperti pagar dari sajian kita hari ini. Kita bisa mulai pasang meatballnya atau daging sapi vegetarian yang sudah berubah menjadi meatball tadi. Ini kan ada 9 ya Mam. Kita bisa letakkan berjajar di tengah-tengah seperti ini. Dan untuk yang kecil-kecil seperti ini bisa kita selipkan di tengah-tengah antara meatball Mam. Jadi nanti pada saat dilihat ini akan jadi seperti kembang kalau dari atas ya Mam. Kalau sudah cantik Mam seperti ini ya, ada tekstur warna kuning, lalu ada juga hijau dan meaty efeknya. Kemudian, nah saya akan sebarkan parmesan cheese-nya di atasnya. Waduh, ini betul-betul cheesy sekali ya Mam. Kita sebarkan seperti ini, parmesan. Nah, saya akan menambahkan taburan dari Italian herbs di atasnya, supaya lebih wangi lagi saat dipanggang ya Mam. Jadi sprinkle of Italian herbs, kira-kira setengah sendok teh saja. Lalu ini dia, kita akan pakai mozzarella di atasnya. Wah, sudah cakep. Kita akan masukkan ini ke dalam oven, kita panggang untuk mematangkan daging sapi vegetarian beserta isian dari sayur-sayurannya. Kita panggang di suhu 170 derajat selama 20 menit. Ini dia Mam, pie bakso ubinya sudah jadi dan sajian menu ini cocok sekali kalau Mam mau dinner mengundang teman-teman yang datang ke rumah. Seperti saya hari ini, ada sahabat yang datang, saya buatkan pie bakso ubi dan juga soft stuffed cake-nya. Selamat mencoba ya Mam. Mams, pasti sering melihat saya menggunakan lada atau merica ya. Hampir semua masakan saya selalu menggunakan lada atau merica. Selain sebagai penambah cita rasa dalam masakan, lada juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh loh Mams. Seperti menghambat pertumbuhan bakteri, mencegah dan mengatasi gangguan pencernaan, meredakan nyeri, dan mengontrol kadar gula darah. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada soft stuffed cake dan juga pie bakso ubi. Keduanya istimewa karena sahabat saya akan datang ke rumah saya hari ini. Dan ini adalah sajian istimewa untuk sahabat tercinta. Terima kasih ya Mam sudah mengikuti episode kali ini. Pastikan Mam melihat resepnya di Instagram dan YouTube The iFamily Dapur Mama. Sekarang saya mau coba dulu Mam. Kita coba yang mana ya? Ini dulu deh yang sudah saya potong.